Himahi dan teman-teman HI lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan latihan TOEFL dengan Kak Enta Fadila sebagai pematerinya. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari pemateri kita hari ini, Kak Enta Fadila. Kak Enta merupakan lulusan dari Hubungan Internasional Universitas Brawijaya Angkatan 2015, berpengalaman sebagai staf magang Kementerian Luar Negeri, BEM ya Kak? BEM Visip UB benar? BEM Visip UB 2015, staf Madya Brawijaya Mengajar, EMUB 2016, staf ahli sekretaris BEM Visip UB 2016, Wakil Menteri PSDM BEM Visip UB 2017, merupakan salah satu dari LPDP Awardee tahun 2019 dan Kak Enta ini juga salah satu tutor IELTS dan TOEFL di kampung Inggris online. Oke, dengan sekian banyak pengalaman, apalagi udah menjadi LPDP Awardee ya, ini nggak salah kita hari ini mengundang Kak Enta sebagai pemateri latihan TOEFL yang akan membantu kita semua supaya skor TOEFL-nya ini semakin meningkat dan jadi eligible gitu buat ikut pertukaran pelajarnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, mungkin Kak Dandi ada sepatah dua patah kata sebelum kita mulai latihan TOEFL-nya. Boleh, silakan. Oke, terima kasih Agnes. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Enta Fadila yang sudah bisa menghadiri agenda pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Terus yang kedua, kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir, kakak pun juga, dan seluruh pengurus Himahi UB 2021, kami ucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur. Yang berikutnya, semoga agenda pada hari ini dapat mempersiapkan teman-teman di tes-tes TOEFL yang mungkin hari besok ataupun kedepannya yang bakal dihadapin. Nah, mungkin banyak sekali insight dari Kak Enta Fadila yang bakal sharing ilmunya mengenai kiat-kiatnya ataupun trik and tricks yang sekiranya nanti mempermudah dalam mengerjakan TOEFL ataupun biar mendapatkan sertifikasi bahasa yang nilainya nantinya itu memuaskan seperti itu. Nah, semoga agenda hari ini banyak membawa kebermanfaatan. Mungkin sekian itu dari saya. Jika pun ada salah-salah kata, saya pribadi memohon maaf. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Agnes. Oke, terima kasih banyak Kak Dendi atas sambutannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja agenda kita yang utama yaitu persiapan TOEFL dari Kak Enta Fadila. Silahkan Kak Enta. Terima kasih Agnes dan Dandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam Kak. Oke, pada kesempatan kali ini nanti saya akan mempresentasikan sedikit ya tentang materi TOEFL. Sebentar untuk share screen. Oke. Share screen saya udah kelihatan? Masih loading nggak? Nah, sudah muncul. Sudah. Oke, nah di sini perkenalkan lagi ya, nama saya Enta Fadila Tapisa, saya HI 2015. Oke, sebelumnya teman-teman udah ada yang ngambil TOEFL belum? Calon peserta besok udah tahu TOEFL apa? Terus soalnya bagaimana? Masih malu kali ya? Oke. Oke, di chat. Oke, belum. Masih persiapan. Oke.
Untuk yang belum pernah TOEFL, nggak apa-apa ya, kita bahas dari awal. Nah, TOEFL di sini, oke, kebagi menjadi 3. Ada yang IBT, ada yang paper based. Sebentar, masih loading. Oke, ada yang paper based, ada yang IBT, ada yang CBT, dan juga ada yang ITP. Nah, yang ITP ini merupakan TOEFL yang paling tenar nih untuk kita di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Karena banyak digunakan ya untuk mendaftar beasiswa atau mungkin untuk pertukaran pelajar seperti yang teman-teman laksanakan. Pada TOEFL ITP ini nanti akan kebagi menjadi 3. Yang pertama listening, structure, sama written expression. Oke, structure and written expression ini 1 ya. Dan yang terakhir adalah reading. Nah, total waktunya itu 1 jam 55 menit. 5 menit kurang dari 2 jam lah. Oke, nilai yang teman-teman bisa dapatkan ini minimal banget 310 dan maksimal 677. Nah, kalau TOEFL ITP itu gimana sih? Listening-nya ada 50 soal. Kebagi menjadi 3 part A, part B, and part C. Kalau di part A, teman-teman nanti mendengarkan conversation antara 2 orang. Nah, untuk memudahkan, biasanya pada part A ini diisi jadi 2 orang. Yang pertama cowok, yang kedua cewek. Begitu pula sebaliknya. Sekali ngomongin cowok, terus yang cewek sambung, habis itu muncullah pertanyaan. Jadi teman-teman nanti nggak akan ngelihat soal di listening, langsung pilihan jawabannya. Dan audionya nggak akan diulang. Jadi teman-teman harus hati-hati saat mendengar ya, jangan sampai blank di tengah-tengah, karena nanti teman-teman akan kesulitan untuk menjawabnya tanpa mendengar audio. Sementara part kedua, nanti teman-teman masih mendengarkan diskusi, masih ada 2 orang yang ngomong, nah tapi bedanya mereka ngomongnya agak panjang. Nggak cuma masing-masing sekali, tapi bisa 4, bahkan 5 kali masing-masing saling balas. Nah, part B ini teman-teman dikasih 4 soal. Jadi langsung nih mereka ngomong dari awal sampai akhir, nanti tiba-tiba ada pertanyaan berikutnya. Misalnya nomor 31 sampai 34. Kalau di part C, nanti teman-teman akan mendengarkan hanya 1 orang yang ngomong. Temanya biasanya lebih akademis, lebih serius, nggak kayak yang di part E atau di part B yang lebih tentang kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya saya kecepatan nggak menjelaskannya? Aman? Enggak, Kak. Oke, terima kasih. Nah, yang kedua, structure and written expression. Nah, udah ada 2 nama ya. Di structure nanti ada sekitar 15 soal. Jadi teman-teman dikasih pilihan A, B, C, D, nanti yang paling cocok untuk menjawab titik-titik yang ada pada soal. Sementara kalau written expression-nya, nanti teman-teman dikasih 1 kalimat, nanti teman-teman tebak nih, yang mana kira-kiranya di dalam soal tersebut, di dalam pilihan tersebut yang salah. Nanti kita juga bakal latihan bareng-bareng. Ini lebih singkat soalnya dibanding dengan part pada listening. Ada 40 soal, kebagi jadi 2 part selama 25 menit. Tapi khusus untuk structure sama reading ini, teman-teman tuh langsung gitu, alur jalannya. Kalau cepat structure and written expression-nya, teman-teman bisa nyuri waktu untuk ke reading. Begitu pula sebaliknya, kalau structure and written expression-nya lama, jadi teman-teman nanti untuk mulai reading-nya juga lama. Soalnya waktu yang paling tek-tek waktunya itu tuh dari awal sampai akhir itu stabil ya, yang cuma listening. Soalnya kan kita terpacu pada audio. Passage-nya nanti ada sekitar 5 passage. Untuk di reading, ada 50 soal. 1 soal bisa 9 sampai 11 nomor. Selama 55 menit, teman-teman mengerjakannya. Jadi, kalau saran dari saya ya, teman-teman bawa jam aja. Soalnya untuk mengingatkan diri teman-teman. Nah, pengalaman saya kemarin pas saya tes tahun 2019, soalnya kan syarat untuk lulus itu pakai TOEFL kan, kalau di UB. Saya nggak bawa jam. Nah, itu kan kita tinggal nunggu aja nih. Sementara di ruangan itu tuh nggak ada jam saat itu saya. Jadi, pas saya tahu waktunya mau habis, itu baru 10 menit sebelum waktu mau habis. Jadi,
waktu untuk reading-nya kemarin tuh agak kurang. Oke, next. Jadi ini contoh soalnya. Sorry. Nah, nggak ada soal kan untuk yang listening. Ini anggap nomor 1. Jadi langsung teman-teman ketemu A, B, C, D. Ini sebenarnya banyak banget sih macam-macam soalnya. Oke, yang kedua. Ini untuk structure. Nah, yang structure misalnya kayak gini. Pepsin, bla bla bla, an enzyme used in digestion. Kira-kira ini jawabannya apa? Untuk yang structure. Ada yang tahu? Tebak-tebak mungkin? C, B, is, oke. B, oke, is, B. Oke, betul semua ya. Pepsin, kan ini subjek. Jadi dia membutuhkan to be. Nah, di sini is. Soalnya di sini an enzyme sampai terakhir itu adalah penjelasan. Jadi dia masih membutuhkan to be. Jadi kalimatnya tuh belum lengkap, nggak ada predikatnya. Kalau di Indonesia subjek, objek, predikat. Nah, di sini verb-nya dia hilang. Kalau yang ketiga nih, written expression-nya, lenses made to have either concave or convex shapes. Yang salah itu to have, concave, or atau shapes. Oke, ada yang A, ada yang B, to have. Oke, to have. Kalau to have salah, kira-kira yang paling benar apa? May, oke. May ini kan modal ya. Modal harus ketemu sama verb 1. Berarti modal may langsung have. Oke, betul ya teman-teman di chat. Kita coba, saya kasih waktu 1 menit deh untuk reading-nya. Main topiknya apa? Oke. Jawabannya ini D semua ya. Udah jago. Nah, teman-teman kalau misalnya bingung nih, mungkin ketemu sama kata-kata teritori ini udah sering, terus ketemu kata koloni sering, coba teman-teman pakai cara eliminasi. Jadi cari kata-kata atau pilihan opsi yang paling salah menurut teman-teman. Mating habit dijelasin nggak banyak? Nggak kan? Berarti yang B pasti salah. Behavior juga salah. Nah, yang paling memungkinkan jawabannya adalah A sama D. Seperti mamalia, burung claims their own territories. Oke, di sini udah dikasih tahu. Jadi ini kayak kalimat deduktif di awal. Lanjut penjelasannya, a bird's territory may be small or large. Jadi jelasin itu kecil atau besar. Terus gimana mereka cara klaim tempatnya mereka. Walaupun banyak kata koloni, nah di sini tetap penjelasannya kembali ke yang D. Oke, aman?
So far, so good? Okay, next. Nah, teman-teman kira-kira dibutuhkan TOEFL-nya berapa nih untuk besok? 550. Nah, kalau 550, teman-teman bisa kalkulasiin sendiri nih. Teman-teman butuh berapa yang benar untuk listening, structure, atau reading. Misalnya 550 untuk reading. Berarti teman-teman harus betul sekitar 40 nomor. Kalau untuk structure, 550 cukup 31 nomor dari 40. Kalau untuk listening, 550 berarti 37 nomor. Itu kalau betul 550 ya. Jadi teman-teman juga harus memiliki standar yang lebih tinggi untuk section tertentu sebagai pendongkrak nilai teman-teman. Misalnya nih, teman-teman jago di listening, strukturnya kurang kayak gitu. Bagus, tapi nggak sesempurna listening. Jadi listeningnya teman-teman hajar banget besok. Kemarin saya pendongkraknya listening and reading. Structure biasa aja. Oke. Jadi teman-teman bisa kalkulasiin nilainya berapa masing-masing section, ditambah nih terus dibagi 3 dikali 100. Ini ada contohnya, misalnya listening-nya benarnya dapat 62, berarti benarnya 45. Terus structure-nya benar 33. Terus reading benarnya 46. Dapatnya 600. Oke. Nah, karena teman-teman besok scholarship atau pertukaran pelajar, berarti teman-teman juga membutuhkan TOEFL ya. Selain untuk daftar kelulusan, nanti juga untuk kelas internasional, kelas Inggris masih pakai TOEFL kan ya? HI Inggris. Dulu tesnya pakai TOEFL. Kalau untuk volunteer atau internship juga beberapa tempat meminta untuk disediakan TOEFL. Karena masa berlakunya 2 tahun, jadi teman-teman masih bisa pakai nih untuk 2 tahun ke depan sampai 2023. Oke, next. Kalau untuk karir, kalau teman-teman dari sekarang memikirkan karirnya, beberapa tempat dia udah menargetkan TOEFL, ada yang bahkan minta 450, ada 500 rata-rata kebanyakan. Kalau ingin jadi diplomat, ya 550 minimalnya. Cara nih untuk mempersiapkan diri. Oke, walaupun nih besok teman-teman ujian, pasti cara-cara ini nggak bisa kepake semua ya. Kalau misalnya dari jauh-jauh hari, teman-teman bisa coba dengar rekaman audio, misalnya TED Talks, terus podcast, ataupun lagu, itu bisa sangat membantu. Terus practice with listening audio. Jadi selain teman-teman mendengarkan audio yang sehari-hari, teman-teman juga wajib mendengarkan listening audio yang dari TOEFL-nya untuk membiasakan diri dan biar tidak kaget kalau pas ketemu soal secara langsung. Kalau untuk latihan, teman-teman bisa sambil dengarkan sambil ngedengerin audionya sambil baca skrip. Jadi teman-teman pronunciation-nya sama listening-nya itu tuh bisa diperbaiki bareng-bareng. Terus, yang terakhir nih, teman-teman harus terbiasa, harus paham sama idioms. Idioms itu kayak peribahasa di bahasa Inggris. Terus dia juga pakai frasa setuju atau tidak setuju, atau menggunakan ekspresi. Misalnya nih, nadanya tinggi, nadanya rendah, intonasinya bahagia, intonasinya sedih. Nah, itu salah satu kunci untuk kita agar sukses pada TOEFL. Soalnya, mungkin beberapa kata teman-teman nggak dengar nih. Tapi kalau misalnya dapat intinya, oh ternyata dia marah. Berarti cari pilihan dari A sampai D tersebut yang menunjukkan bahwa salah satu speaker itu marah. Kalau structure, mau nggak mau harus belajar. Nah, grammar ini biasanya nggak yang terlalu ribet sih. Memang ini agak susah ya, tapi pas nomor 1 sampai 10 itu biasanya mudah. Begitu pula dengan nomor 16 dan seterusnya. Biasanya nomor di awal-awal untuk structure itu kayak nomor bonus, teman-teman. Jadi, tergantung pembiasaan juga. Misalnya, another ketemu apa, terus other ketemu apa.
be curious. Oke, teman-teman harus kepo. Jadi misalnya kalau belajar structure kan agak rumus ya. Jadi teman-teman tuh mikir, aduh harus hafal, harus hafal. Enggak juga. Banyak kok caranya untuk bisa jago di structure tanpa harus membuat pusing. Nah, saya kemarin pas awalnya tuh juga nggak terlalu suka structure, soalnya terlalu banyak materinya, terus juga kadang membingungkan antara satu bab dengan bab yang lain. Bahkan saya pas structure itu terbantu dengan saya sering mendengarkan. Kalau teman-teman tahu Big Bang, kan dia dulu ada lagunya ya, Another Boy. Jadi pas ada di pilihan, dia pakai another atau other, gara-gara saya dengar lagu itu, jadi saya tahu Another Boy, Another Boy. Oke, boy itu kan singular, ketemu another, oh berarti ini yang benar. Sesimpel itu sebenarnya. Reading. Reading, jadi teman-teman kalau yang suka membaca nih pasti terbantu untuk readingnya. Yang pertama sih, jangan kaget dulu ya, lihat passage yang lumayan panjang. Tapi kayaknya teman-teman suka membaca sih. Kan bahan bacaan mingguan HI itu lumayan ya. Main topiknya teman-teman harus paham dulu. Dia bahas apa sih secara umum, terus improve vocabulary. Soalnya nanti di pilihan bakal banyak yang minta sinonim. Hati-hati dengan sinonim, jangan langsung lihat di soal diminta kata apa, langsung diartiin. Soalnya dia tergantung konteks dari kata yang diminta. Jadi teman-teman harus cocokkan ke kalimatnya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kata-kata atau vocabulary yang mungkin membingungkan, teman-teman tuh nggak usah bingung, nggak usah panik di jalan. Teman-teman cukup baca satu kalimat, terus pahami apa sih maksud dari kalimat tersebut atau dari paragraf tersebut. Dan yang terakhir adalah time management. Jadi 55 menit ini usahakan digunakan untuk menjawab soal selama 50 menit. Ya 5 menitnya ini untuk jaga-jaga, untuk kembali ke soal yang teman-teman nggak tahu atau ke soal yang buat teman-teman ragu. Oke. Sebentar, saya stop share dulu. Mau praktis nggak? Mau praktis pakai audio nggak? Sekitar, kalau listening, 10 soal. Oke, sebentar audionya disiapin ya. Kita sambil bahas ya. Oke. Are you still planning to fly to Orlando for your vacation? Now let's... Oke, sorry. Kelihatan? Oke, sebentar. Oke, teman-teman fokus ya, 1-5. Now let's begin with the first conversation. Number 1. So are you still planning to fly to Orlando for your vacation? Not the way airfares have been going up. What does the man mean? Number 2. I can't believe we have to buy 8 books for Professor McKnight's class. That's going to cost a fortune. But 4 of them are inexpensive paperbacks. What does the woman tell the man? Number 3. You still planning to play golf this afternoon? I don't think so. It looks a lot like rain to me. What does the woman mean?
Number 4. Can everyone in the class meet in the library on Friday? Everyone but Lisa. What does the man mean? Number 5. I went for a hike in the woods, and now my legs are all scratched up from the thorns. Maybe next time you'll wear a pair of long pants when you go hiking. What can be inferred about the man? Oke, udah kelar? Satu sampai 5? Oke, boleh ditulis dulu jawabannya ya. Sambil kita lihat bareng-bareng. Bisa dengar suara saya nggak? B, D, A, A, B, D, D, A, A, B, B, D, A, A, B, B, D, A, A, B. Oke, kita lihat share screen-nya ya. Nah, oh ya, untuk besok kayak gitu nih teman-teman. Ada beberapa detik untuk soal berikutnya. Jadi kayak nomor 1 tadi berhenti dulu kan habis soal. Nah, waktu berhenti alangkah lebih baiknya. Jadi teman-teman kalau udah tahu jawabannya, langsung move ke nomor 2. Jadi nomor 2 pas ada waktu, teman-teman tuh sambil ngebaca opsi soal berikutnya. Kalau di awal baru pertama buka soal, teman-teman langsung nih baca nomor 1 sampai 3, itu biasanya membantu. Terus misalnya udah nomor 1 kelar, coba baca lagi nomor 2. Jadi nanti pas audionya jalan, teman-teman tuh udah tahu apa sih poin A, poin B, poin C. Walaupun kita nggak hafal, tapi seenggaknya, oh kayaknya tadi aku sempat baca deh di poin B. Jadi kita bisa sambil ngeliat, sambil dengar. Oke, kita ulang ya. Oh. Now let's begin with the first conversation. Number 1. So are you still planning to fly to Orlando for your vacation? Not the way airfares have been going up. What does the man mean? Oke, jadi si perempuannya nanya ya. Jadi kamu tuh masih mau nggak sih terbang ke Orlando untuk vacation-nya kamu? Terus si cowoknya bilang, not the way airfare has been going up. Tidak dengan apa airfare? Airfare kira-kira apa? Kalau misalnya nggak tahu arti kata airfare, kan ada tadi flying to Orlando ya. Terbang ke Orlando, berarti airfare itu tentang pesawat. Oke. Airfare-nya itu meningkat. Oh, berarti harganya nih meningkat. Sesuatu yang meningkat sampai dia nggak mau pergi, berarti ini tentang harga ya, bukan pesawatnya yang sudah naik. Gitu. Jadi bukan yang alpha. Ngebahas tentang udah jalan belum pesawatnya kan enggak. Kalau yang Charlie, more flights will soon be scheduled. Ini nggak ada ngebahas tentang timeline atau schedule untuk penerbangan berikutnya. Delta dibahas nggak? Vacation-nya diganti atau enggak?
Plan-nya dia udah keganti atau belum? Yang cowok. Udah ya? Kan awalnya mau ke Orlando, tapi karena harganya naik, berarti dia ganti plan. Oke, karena tiketnya mahal. Kan walaupun nggak tahu vocabnya, atau mungkin ada yang hafal vocabnya semua, itu lebih baik ya. Tapi kalau nggak hafal, tenang aja. Yang penting teman-teman tahu apa yang dibicarakan. Terus pas teman-teman lihat, oh ini ngebahas tentang taken off, plane, ada flying, ada flight. Oh berarti ini nanti obrolannya tuh tentang penerbangan. Nah coba kita lihat di nomor 2. Ada kata books, ada kata chip. Yang B ada kata book lagi. Oke, berarti ini tentang buku. Oke, kita lanjut audio sebentar. Number 2. I can't believe we have to buy 8 books for Professor McKnight's class. Ada yang mau jelasin nggak? Yang cowoknya ngomong apa? Yang cowok aja kok. Saya ulang. 2. I can't believe we have to buy 8 books for Professor McKnight's class. That's going to cost a fortune. But 4 of them are inexpensive paperbacks. What does the woman tell the man? Kalau nggak intinya aja deh. Coba, oke, coba kita lihat dulu ya siapa anggotanya. Boleh Corina? Corina? Iya, Boleh dijelasin nomor 2? itu tadi yang cowok mengeluh karena di salah satu kelas profesornya disuruh beli 8 buku dan dia bilang bahwa itu habis-habisin uang lah pokoknya yang kayak it cost a fortune kan kata dia. Terus yang ceweknya bilang tapi 4 diantaranya kan murah kayak gitu. Oke. Jadi cuma 4 aja yang mahal sebenarnya kayak gitu. Oke, terima kasih. Berarti jawabannya ya? Yang D kayaknya. Oke, expensive ya. Tadi pas yang ngomong, dia ngomongnya tuh inexpensive. Berarti kebalikan dari expensive. 4 kok yang murah, cuman 4 kok yang murah. Berarti ada 4-nya yang mahal. Kan karena 8 diminta, berarti setengahnya itu mahal dan setengahnya murah. Alfa salah ya, karena ada yang murah tadi. Kalau B kenapa salah? Coba Bima. Bima ya, Mbak? Iya. Oke. Kenapa Bravo salah ya? Iya. Iya, karena tadi di listeningnya itu nggak ada dibahas tentang pokoknya semua buku itu dibutuhkan. Karena tadi di awal dia bilang kalau dia sendiri tidak percaya kalau dia harus membeli 8 buku di mata kuliah profesor siapa tadi? Mata kuliah di situnya, Kak. Makanya berarti semuanya dibutuhkan. Oke, berarti semuanya dibutuhkan ya? Kan harus membeli 8. Oke, yang Charlie nggak dibahas ya tentang pengembalian. Berarti ini yang delta, terus nomor 2 yang delta. Kayaknya nomor 3 sama 5 jawabannya semuanya sama ya? Oke, nomor 3 sama 5 perlu dibahas nggak? Atau langsung loncat ke part B, 31 sampai 34. Aman? Oh, nomor 5.
Boleh. Yang lain? So, it looks a lot like rain to me. Can everyone in the class meet in the library on Friday? Everyone but Lisa. What does the man mean? Everyone but Lisa. Oke, semua orang kecuali Lisa. Seperti tadi, semuanya bisa meeting kecuali Lisa. Ini yang nomor 4 ya. Berarti semua orang, anggap ada 10 orang. Cuman satu yang nggak bisa. Berarti hampir 90%-nya mereka semuanya bisa ya. Makanya ada kata nearly. Hampir semua orang bisa. Nomor 5. Number 5. I went for a hike in the woods, and now my legs are all scratched up from the thorns. Maybe next time you'll wear a pair of long pants when you go hiking. What can be inferred about the man? Oke, kalau di les biasanya nih ada materi namanya inference question. Jadi pertanyaan secara tersirat. Teman-teman nggak akan dikasih tahu keadaan si cowok itu dia gimana. Tapi dengan jawabannya si perempuan, teman-teman bisa nebak kira-kira keadaan cowoknya kayak gimana. Tadi kan si cowoknya bilang ya, ada yang tahu dianya ngomong apa? Coba Titania. Maaf Kak, kalau yang awal-awal kayaknya nggak putus-putus. Cuman yang saya dengar itu dari yang perempuannya sih Kak, yang menyarankan untuk memakai celana panjang tadi. Oke, nah kayak gitu ya. Kalau teman-teman mungkin nanti pas real test itu nggak kedengeran bagian A-nya atau mungkin omongan si perempuan nggak lengkap. Tapi kalau teman-teman dapat whole idea-nya secara umum, jadi teman-teman bisa terbantu untuk menjawabnya. Tadi si cowok bilang ya, aduh aku hiking ini tuh kok gatal-gatal ya kakiku ini. Terus si ceweknya bilang, makanya lain kali tuh kamu pakai celana yang panjang. Nah, berarti saat ini keadaan laki-laki, dia kenapa? Yang nomor 5. Coba Dita, jawabannya apa? Nomor 5. Yang B, Kak. Oke. Misalnya, aduh ujianku cuma dapat C+ nih hari ini. Makanya belajar. Nah, berarti keadaan orang pertama itu gimana? Kalau sampai temennya ngomong, makanya kamu pas ujian belajar dong. Nah, berarti dia saat sebelum ujian kenapa? Dia nggak belajar. Oke, tinggal dibalik aja sama saran yang diberikan sama si speaker kedua. Oke, mau coba lagi untuk part B? Atau mungkin kemalaman? Jam berapa sekarang? 7. Kita coba aja kali ya. Now let's begin Part B with the first conversation. Questions 31 to 34. Listen to the following phone conversation. Hello, Campus Daily Advertising Department. This is Mark speaking. Hi, I'm calling to place a couple of ads. Sure. Under what classification? Well, I wanted one in the roommate wanted section. All right. And how would you like that to read? Okay, it should read, female roommate wanted for pleasant, sunny, 2-bedroom apartment on Elliewood Avenue, 3 blocks from campus. Share rent and utilities. Available September 1st. Call between 5 and 9 p.m. and ask for Cecilia. Fine. And what about your other ad? That one I'd like under merchandise for sale, and I'd like it to read,
matching blue and white sofa and easy chair. Excellent condition. $350 or best offer. Call between 5 and 9 p.m. and ask for Cecilia. Did you get all that? Uh-huh. You'll want your phone numbers on these, right? Oh, sure. Thanks for reminding me. It's 555-6972. And how long do you want these ads to run? For a week, I suppose. How much would that be? It's $5 a week per line. Each of your ads will take up 3 lines, so that's $15 per ad. Number 31. Where does Mark work? Number 32. Which of the following is Cecilia trying to find? Number 33. Which of the following does Cecilia initially forget to tell Mark? Number 34. What is the total amount that the 2 advertisements will cost for 1 week? Oke, jawabannya bisa ditulis di chat. Oke, sambil tunggu yang lainnya. Oke, BAAB, BDAC, BAAB, BDAB, 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 BDAC. Oke, kayaknya yang sama cuma nomor 33 ya. Oke, menarik nih. Ada 3 pertanyaan, 3 soal yang beda untuk 31, 32, 34. Kita ulang ya. Oh, sorry, sebelumnya. 31, soalnya tentang apa? Indonesia jelasin nggak apa-apa, Inggris juga nggak apa-apa. Intinya apa? Boleh dong volunteer? Oke, coba saya cari ya. Era Nabila deh. 31 soalnya tentang apa? Mungkin nggak ada. Wanda boleh bantu? Itu bertanya terkait si pihak laki-lakinya itu bekerja di mana. Kurang lebih itu yang aku pahamin. Oke, Mark kerja di mana ya? Good job. Kalau Nurul, 32 soalnya tentang apa? Halo? Oke, mungkin nggak ada. Kalau Joy, Joy Fahala.
Nggak ada juga? Oke. Siapa ya yang ada di sini? Harfiza? Kalau nggak salah nangkep, itu aku sebenarnya lupa pertanyaan apa, tapi seingat aku tuh dia lagi nyari apa gitu, si pertanyaannya. Oke, good job. Si perempuan nyari apa sih? Oke. 33. Boleh Aziza? Kalau nggak salah Kak, itu apa yang lupa disampaikan sama perempuan itu. Oke, apa yang dia awalnya lupa kasih tahu? Iya. Good job. Coba Dandi, 34. Nggak ada. Siapa ya? Bima boleh? Ya Kak, tadi kalau saya nggak salah ingat, pertanyaan nomor 34 itu berapa total jumlah biaya yang harus dibayarkan dari kedua iklan yang ingin ditayangkan. Oke. Terima kasih ya. Dari awal ya kita dengar. Now let's begin Part B with the first conversation. Questions 31 to 34. Listen to the following phone conversation. Hello, Campus Daily Advertising Department. This is Mark speaking. Hello, Campus Daily Advertising Department. Campus Daily Advertising Department. Sama nggak? Advertising Agency sama Advertising Department. Misalnya nih, sama nggak tempat perusahaan sama departemen di dalamnya? Misalnya Himahi sendiri, itu sama nggak sama yang ada di dalamnya, misalnya R&D? Beda Kak. Campus Daily. Saling berkaitan. Oke, kalau contoh itu saling berkaitan ya. Advertising agency. Jadi kalau agensi ini tuh dia satu tempat sendiri. Jadi satu institusi sendiri. Sementara kalau yang dia ngomong tadi, hello, Campus Daily. Nah, Campus Daily. Terus ada kata advertising department. Jadi di dalam suatu institusi yang bernama Campus Daily ini ada department, ada bagian yang bernama advertising department. Nah, berarti advertising department ini di dalamnya Campus Daily. Campus Daily ini ada di, Campus Daily ini apa? Kalau ada kata daily terakhir-terakhir. Tuh, kalau ada daily biasanya dia koran. Berarti dia kerjanya dia alfa. Jadi teman-teman tadi dengar kata advertising-nya menarik ya. Oh, udah langsung dapat nih. Ternyata di belakangnya agency. Agency sama department beda. Oke, semoga besok nggak keulang nih. Kalau Charlie udah pasti salah. Delta juga salah. Soalnya tadi ngebahas tentang periklanan ya. Hi, I'm calling to place a couple of ads. A couple of ads, berarti ada 2. Sure. Under what classification? Well, I wanted one in the roommate wanted section. All right. And how would you like that to read? Okay, it should read, female roommate wanted for pleasant, sunny, 2-bedroom apartment on Elliewood Avenue, 3 blocks from campus. Share rent and utilities. Available September 1st. Call between 5 and 9 p.m. and ask for Cecilia. Fine. And what about your other ad? That one I'd like under merchandise for sale, and I'd like it to read, matching blue and white sofa and easy chair. Excellent condition. $350 or best offer. Oke, jadi dia sebut kata sofa, chair, sama roommate.
Yang dia cari adalah yang ada kata, nah looking for juga bisa diganti dengan kata wanted ya tadi. Nah kalau ada kata wanted berarti dia lagi mencari hal tersebut. Kalau sofa sama chair dia nggak minta ya, dia nggak nyari tapi dia justru pingin ngejual. Call between 5 and 9 p.m. and ask for Cecilia. Did you get all that? Uh-huh. You'll want your phone numbers on these, right? Oh, sure. Thanks for reminding me. It's 555-6972. And how long do you want these ads to run? Oke. Nelpon ya di antara jam segini sampai jam segini. Cari namanya Cecilia. Nah, si cowoknya ngingetin. Kalau nelpon berarti kamu butuh nomor kan? Kamu pasti butuh nomor kan di sini? Oh iya, terima kasih sudah mengingatkan saya. Berarti kalau diingatkan, terus dia berterima kasih, nah sebelumnya itu dia lupa. Dia lupa yang nomornya sendiri. Oke, awalnya. Sampai akhirnya si cowok minta, baru dikasih. 3-3, betul semua ya, Alfa? For a week, I suppose. How much would that be? It's $5 a week per line. Each of your ads will take up 3 lines, so that's $15 per ad. Oke. Per baris tadi harganya berapa? Berapa dolar? 5. Oke, $5. Ada berapa baris? 3. Oke, 5 kali 3, 15. Ini per ad. Soalnya minta apa? Per ad atau total amount? Ayo. 34 tadi ada yang masih ingat soalnya? Dia mintanya per ad atau total amount? Kalau nggak salah total amount deh. Oke, total amount ya. Berarti 15 dikali 2. Soalnya kan ada 2 ads kan? Yang dia nyari roommate sama dia mau jual sofa. Oke, 15 kali 2 berarti Charlie. Aman? Gimana teman-teman untuk part B? Oke. Ini masih kuat nggak sih? Kalau dilanjut, alhamdulillah kayaknya perlu belajar lagi. Bisa. Kayaknya kalau untuk belajar banget, untuk malam mau ujian besok nggak usah belajar deh. Yang penting istirahat aja, jangan sampai ngantuk pas di ruangan. Sama ilmu-ilmu yang sedikit yang kayak gini, coba diingat lagi kayak gitu. Tadi kayak advertisement agency, seharusnya kan department. Oke. Oh iya, untuk 31 sampai 34 part B and part C, jadi teman-teman tuh punya pilihan sebenarnya. Teman-teman mau nyatet sambil mendengar, atau teman-teman mau dengerin dulu, baru nanti ngelihat soal nomor 31 sampai 34, atau yang ketiga, teman-teman sambil dengar, sambil baca pilihan. Ini beda orang beda sih. Saya pas awal itu saya sambil nyatet. Jadi pas dengar sambil nyatet. Soalnya dulu sempat dikasih nyoret. Tapi makin lama-lama cuman lihat aja sambil dengar. Jadi senyamannya aja. Coba listening yang part C. Cuman satu orang yang ngomong nih. Hati-hati sama pengecoh. Now let's begin part C with the first talk. Questions 39 to 42. Listen to a talk given at a ceremony. Good evening. I'd like to welcome the president of Colton College, the chancellors, the administrators, my fellow faculty members, and the students to the Academic Excellence Awards Night. Our first award for Faculty Member of the Year goes to Professor Patricia Callahan. I'm particularly pleased that this year's winner is from my own department.
Professor Callahan has been at Colton College for a total of 8 years now, 2 as a graduate student and 6 as a faculty member. She has consistently received top evaluations from the students as well as from her department head. Her papers on historical economics are well respected by all of her colleagues, including myself, if I may say so. And this year, she received a government grant to continue her work of generating computer models of the economy. Please join me, ladies and gentlemen, in giving a round of applause to Professor Callahan. Number 39. What is the purpose of this talk? Number 40. Who is the speaker? Number 41. What subject does Professor Callahan probably teach? Number 42. For how many years has Professor Callahan been a teacher at Colton College? Jawabannya boleh langsung ditulis. Now let's begin. Oke, 3 orang ACCD. Yang lain? Kita sambil tunggu. Oke. Sambil nunggu yang lain, boleh Harpiza 39 pertanyaannya apa? Lebih ke opening untuk mempersembahkan sebuah award. Pertanyaannya? Apa isi dari apa ya, bukan ya? Pokoknya apa sih yang apa ya? Gak tahu. Oke. Kalau ketemu kata to di depan kayak to bla bla bla, ini berarti pertanyaannya tentang tujuan. Tujuannya apa? Berarti nanti kalau ketemu ya di entah nanti di soal keberapa, kalau ada to di pilihan, teman-teman langsung di otaknya, oh berarti ini nanti ditanyain tentang tujuan. Oke, good job. Boleh Rara 40 ini pertanyaannya apa? 40 tadi itu yang menyampaikan, Kak. Yang menyampaikan itu siapa? Kayak gitu kalau nggak salah ya tadi. Oke, good job. Speakernya siapa? Kalau untuk part C, ini nanti sama aja dengan part B, nanti ditanya tuh biasanya siapa speakernya, siapa audiensnya. 41. Boleh. Joy, udah ada belum? Iya, ada, Kak. Oke, boleh. 41 apa soalnya? Kalau nggak salah tadi si profesornya itu mengajar apa gitu. Oke, good job. Ngajar apa? Aziza, 42. Kalau nggak salah sudah berapa lama Kak profesornya mengajar di sana? Oke, mengajar.
Good job. Part C with the first talk. Questions 39 to 42. Oke, biasanya nomor 39 ini tuh dia nggak secara langsung kita tahu jawabannya ya. Begitu pula dengan 40. Jadi nanti beberapa detik jalan atau bahkan mau mendekati akhir baru kita tahu sebenarnya dia siapa dan tujuannya seperti apa. Listen to a talk given at a ceremony. Good evening. I'd like to welcome the president of Colton College, the chancellors, the administrators, my fellow faculty members, and the students to the Academic Excellence Awards Night. Oke, saya mau menyambut nih. Disebutin ya satu-satu untuk faculty member, terus untuk chancellor-nya, untuk students juga. Di sini saya mau present ya tadi untuk awarding. Nah, berarti 39 udah pasti ya. Award ya, yang alpha. Tadi dia ngomong my fellow faculty member. Berarti dia juga termasuk nggak dalam bagian yang dia sebut? Oke. Dia termasuk, oke. Mungkin di sini agak nggak kedengaran ya, kata my-nya mungkin nggak panjang. Coba kita dengar lagi. Our first award for Faculty Member of the Year goes to Professor Patricia Callahan. I'm particularly pleased that this year's winner is from my own department. Professor Dia bilang Callahan ya, has saya bangga banget nih. Pemenang tahun ini tuh datang dari departemen saya. Nah, berarti dia merupakan anggota dari faculty juga. Soalnya satu departemen sama penerima award. been at Colton College for a total of 8 years now, 2 as a graduate student and 6 as a faculty member. Dia 8 tahun nih di universitas ini. 2 tahun dia sebagai graduate student, sebagai mahasiswa S2. Dan 6 tahun sebagai faculty member. Nah, dia ngajarnya berapa tahun dong? 2, 6, atau 8? Oke. Faculty member berarti dia juga pengajar. Muka sedih. Nah, yang muka sedih ini ngejawab apa ya? Coba kita lihat. Rata-rata ngejawab D ya? Iya. Ditambah ya. Oke, tricky memang kalau angka-angka ini. 2-nya dia belajar, nah 6-nya baru dia mengajar. She has consistently received top evaluations from the students as well as from her department head. Her papers on historical economics are well respected by all of her colleagues, including myself, if I may say so. And this year, she received a government grant to continue her work of generating computer models of the economy. Computer model of the economy, terus tadi juga tentang histori ekonomi lagi ya. Oke, 41 Charlie. Udah deh listeningnya. Tricky? Wow. Lumayan ya. Pokoknya hati-hati aja. Kalau ketemu angka, coba ditandain. Misalnya 2 tadi dia sebut tentang apa, 6-nya tentang apa, berarti 8 total. Kita coba ini. Structure. Wind motion can be observed in mesosphere by blah blah blah, the trail of meteors passing through it. Kira-kira yang cocok apa? To watch, watching, watch, watch. B. Watching, oke. Ingat preposisi, misalnya with, by, in, on, at. Misalnya I'm good at drawing. Nah, berarti dia ketemu verb ing. Rumus gampangnya ya, preposisi ketemu sama verb ing. Good job. Yang kedua.
B, C. Thomas Alva Edison's first patent invention was a device bla bla bla. Dia alatnya in Congress. Alat di a Congress. Nggak cocok ya. Yang delta salah. Alat votes counted for. Enggak, bukan alat yang untuk vote. Tapi alat yang digunakan untuk menghitung vote. Yang Charlie. Oke, Clara Bow, popular actress in 1920, retired, blah, blah, blah. She was unable to make the transition from silent films to sound films. Oke, kayaknya pada jago di structure deh. C semua. Because ya. Kenapa? Karena Clara Bow ini kan nama orang. Nah, di sini ada tanda koma di sini a popular actress. Sampai 1920 ini namanya A positif. Di Indonesia juga kalau teman-teman baca novel mungkin ada ya kayak gitu. Mungkin pakai tanda strip atau tanda koma 2 seperti ini. Ini sebenarnya adalah penjelasan untuk si Clara Bow ini. Jadi di sini teman-teman bisa langsung coret Clara Bow, coret aja populer itu sampai 1920, langsung Clara Bow retired. Ini kan Clara Bow-nya ini subjek. Retired-nya verb. Terus she subjeknya lagi. Was unable. Oke, ini verb-nya. Berarti di sini ada 2 kalimat. Kalimat tadi sampai retire, terus yang kedua, ini she sampai films. 2 kalimat disatukan kan nggak bisa ya, tanpa conjunction. Makanya kita perlu conjunction di sini. Conjunction yang ada hanya because. Oke, nomor 4. Dibangun tahun 1882. Kinzua, Vedat. Oke, nah ini juga is open only to those visitors, bla bla bla, are able to walk. Visitors. Nah, dia juga butuh conjunction. Conjunctionnya who. Nah, kalau who langsung ketemu subject verb. Are able itu kehitung, bukan subject verb. Who langsung ketemu sama verb. Untuk para pendatang yang bisa berjalan sejauh segini, 2058 kaki. Yang ini ya, yang alfa. Structure ada yang ditanyakan? Untuk yang part pertama? Kalau kecepatan bisa di-remind ya. Bisa. Oke, nih. Because of its consists only of, coba dilihat A, B, C, D. Kira-kira yang salah yang mana? B, only of. Yang lain? A. B, A, A. Oke, bedanya because sama because of apa? Ada yang tahu mungkin? Atau sama aja sebenarnya? Sama-sama karena, tapi kalau di dalam kalimat, because ketemu sama subject verb.
Kalau because of, dia ketemu sama subjek aja, atau sama noun. Jadi misalnya because of bla bla bla, misalnya karena kamu saya harus pergi ke pasar misalnya. Nah, itu ketemu sama because of, karena kamu saya harus pergi ke pasar. Because of you, ya betul. Kalau because, ini tuh ketemu subject verb. Misalnya, karena kamu nggak mau ke pasar, saya yang harus pergi. Nah, itu kan lengkap subject verb-nya. Because ini sebagai conjunction untuk menyambungkan dua kalimat. Nah, kalau because of ini, dia bukan sebagai conjunction. 17 yang salah, yang mana? Oxygen in the air we breathe has no taste, smell, or color. D, C. Kalau D, kira-kira ini salahnya di mana? Salah di or-nya atau di color-nya? Color. Seharusnya apa? Color? Oh, oke. Coba kita lihat ya. Kalau smell ini tuh, dia apa dia? Posisinya. Kelas katanya apa? Word class-nya apa dia? Noun, adjective, verb, noun ya. Color? Color, noun. Kalau tasted? Dia adjective ya. Adjective. Bisa verb untuk verb kedua. Oke, nah kan ada kata or atau ada kata and. Kamu, dia, dan mereka. Kamu, dia, atau mereka. Nah, berarti kan setara ya. Mereka setara sama-sama noun. Kalau misalnya kamu itu cantik, pintar, rajin. Nah, ini sama adjective semua. Berarti teman-teman membutuhkan sesuatu yang setara untuk membandingkan kata menggunakan or atau and. Nah, di sini sendiri yang beda adalah tasted. Jadi, dia harus diganti sebagai noun. Noun yang benar kira-kira apa? Taste. Oke. Good job. Delapan belas. Pada tahun 1977, Kathleen Battle was hired. Pada tahun 1977 was, betul ya, pakai was karena 1977 udah lewat. Berarti dia dipekerjakan, direkrut oleh New York Metropolitan Opera. Where harusnya ketemu sama, kan where ini dia sebagai conjunction ya. Berarti conjunction ketemu sama, oke, subjek. Subjeknya she. Where she became the star soprano. Oke, nomor 19. D. Oke, D semua. Seharusnya apa? Oke, to ketemu sama verb pertama ya, to infinitive. Oke. To catch tanpa S. Nah, ini ya, because of the availability of trucks and easy access,
to modern highways, the locate of farm has become relatively unimportant with respect to their distance from markets. 20. Yang salah yang mana? A. Kalau the, ada kata the, berarti dia harus ketemu sama noun. Tapi kadang ada adjective ya, adjective sebelum noun. The beautiful lady misalnya. Berarti the lo, apa nounnya locate? Good job. Location. Ada pinter structure ya. Oke, kayaknya kita nggak bisa sampai habis deh ini untuk latihan untuk readingnya. Tapi beberapa soal aja ya. Takutnya teman-teman kan kemalaman besok tes. Tesnya jam berapa? Kita jam 9, mau jam 9. Oh, malam. Oke. Teman-teman yang pernah real test untuk nomor 1, pertanyaan tentang ide pokok cerita atau mungkin apa yang dibahas, teman-teman ngejawabnya langsung atau gimana? Ada yang mungkin udah real test? Baca soal dulu, baru cari di passage. Oke. Untuk menjawab, ini bisa beda-beda orang ya. Ada orang yang baca dulu nih, passage-nya mungkin 1 paragraf, terus baru lihat di pertanyaan. Ada juga orang yang dari soal, baru ke passage. Kalau saya, untuk cara yang lebih cepat, saya pasti baca soal dulu. Baca soal dulu. Oke, pertanyaan pertama tentang ide pokok. Kalau tahu ide pokok, pasti saya tinggalin. Soalnya ini nggak akan bisa saya temuin dalam sekali membaca. Maksudnya di awal nggak bisa. Soalnya biasanya ide pokok itu kita harus paham semua dari awal sampai akhir. Berarti langsung saya loncat ke nomor 2. The word implements, line keempat. Nah, closest meaning. Ini salah satu soal yang sering keluar di reading, yaitu tentang sinonim. Oke, implement. An era when polystone implements. Oke, implements ini berarti noun ya. And bows and arrows were already being used. Berarti panah busur itu udah digunakan. Panah busur noun juga. Implements berarti noun. Noun yang berkaitan dengan panah busur. Dan digunakan. Berarti digunakan ini apa? A, D. Ingat ya, ada poin. Oke, sebenarnya teman-teman baca ya, dari awal sampai domesticated. Oke, the time when humans crossed the Arctic land, bridge from Siberia to Alaska, seems remote to us today. Itu kayak sesuatu yang jauh bagi kita sekarang. But actually represent, maksudnya jauh ini tuh kayak era zaman itu tuh udah lama banget kayak gitu. But actually represents a late stage in prehistory of humans. An era when polystone, saat polystone bla 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 ini bersamaan dengan bows and arrows ini digunakan. Dan anjing itu dijinakan. Oke, yang paling cocok adalah yang tools ya. Peralatan yang terbuat dari batu digunakan. Cocok. Terus juga pertanyaan yang sering muncul adalah tentang rivers. These early migrants, ini rivernya kemana? Saat these early migrants, mereka sampai di North America, mereka menemukan the woods and plains dominated by 3 types of American mammoth. Oke. Imigran yang dibahas tadi di paragraf pertama kira-kira siapa? Mammoth, manusia, anjing, atau mastodon?
Oke. Humans. Oke, manusia ya yang berpindah. Imigran. Ingat, ini ada anjing memang di atas, tetapi anjing ini adalah hal yang digunakan oleh manusia yang berpindah. Kan yang berpindah dari Siberia ke Alaska itu kan manusia ya. When human cross. Nah, jadi yang berpindah cross ini, yang migration ini adalah manusia. Mammoth ini hal yang mereka temukan di tanah yang baru. Berarti mereka nggak migrasi. Mereka justru ditemukan di tempat yang mereka datangi. Mastodon belum dibahas. Di manakah kira-kira imperial mammoth ditemukan? Yang paling banyak di mana dia? Coba dilihat. Bisa baca? Sorry, belum saya besarin nih. Imperial. Sudah ketemu kata imperial? Oke, sudah ketemu. Berarti coba dibaca baik-baik. Imperial itu paling banyak ditemukan di daerah mana? C, D. Oke. Yang lain gimana nih? Jangan-jangan galau juga, C atau D? Ya, tricky. C, D. Kata imperial mammoth ada di line keberapa? Nah, ini bisa membantu ya, line ini. Imperial ada di line ke 13 ya. Saat mereka tiba di North America. Oke, tempatnya ini North America. Terus mereka kebagi menjadi 3. Woolly mammoth ada di North. Di bagian North-nya dari North America. Terus si Columbian mammoth-nya ada di Middle North, di North America. Terus yang terakhir, Imperial mammoth ada di South. South mana? South-nya yang ada di North America. Walaupun ini North America, tapi kan pasti ada bagian utara, selatan, timur, barat. Misalnya, saya tinggal di bagian timur Nusa Tenggara Barat. Saya di Nusa Tenggara Barat, tapi bagian timurnya. Nah, yang paling cocok ya, Charlie. Bukan South America ya. Kan mereka di North America. Nomor 5, it can be inferred that when humans cross into the New World, they... Coba nomor 5, saya kasih waktu dulu. Dicermati soalnya. Coba lanjut baca tadi ya, sampai south. Lanjut together, sampai bawah. Itu jawaban untuk nomor 5. Jadi dia biasanya urut. Jadi nggak perlu baca dari awal lagi.
enaknya di reading tuh begitu. Langsung tinggal lanjut aja apa yang udah dibaca. Soal jawaban, urut semua. Agnes, Retno, Alfa, yang lain? Sorry. Coba kita baca ya. Dari mana tadi? Di sini, di dunia lama, ada bukti bahwa manusia itu hunted, apa sih Indonesia? Bentar. Bukan membunuh, apa? Kalau di hutan, memburu, ya. Ada bukti bahwa manusia itu memburu elephants yang ditunjukkan dengan banyaknya spear points yang ditemukan di mammoth remains. Old word-nya ada di sini ya. Di sini ini refer ke sandingannya old word. Kalau di sini old word, di sini ini sama kok, sama kayak di old word. Berarti sininya ini adalah new word. New word mana sih? Old word sama new word ini dia refer ke tempat awal dan tempat terakhirnya mereka. Dari Siberia, nah Siberia ini old, Alaska ini yang new-nya. Berarti di tempat lama juga ditemukan bahwa mereka itu memburu elephants. Elephants-nya berupa mammoth. Oke, yang alpha. Kalau mereka udah memburu, pasti pernah lihat ya. Yang Bravo salah. Mereka nggak bawa. Mereka cuma nggak bawa barang-barangnya sama anjing aja. Delta soon learn to use dogs. Mereka udah pakai dari Siberia. Anjingnya itu. Nah, remains. Dengan ditemukannya kayak busur di titik-titiknya mammoth. Berarti kalau sesuatu yang diburu terus ada busurnya, sebagai bukti kalau itu diburu, apanya nih yang ada? Kalau hewan apa yang dia tinggalkan? Oke, sisa-sisa dari mayatnya. Berarti ya, alpha bones-nya. Ya, good job. Ini udah 2 paragraf. 2 paragraf terakhir. Seemingly. Kenapa sih huge, seemingly successful mammoth disappear? Seem lebih mirip ke hewan yang titik-titik. Seemingly berarti seem. Terlihat. Ya, bravo, betul. Hewan yang terlihat sukses ini dan besar kok bisa sih menghilang? Oke, nomor 8. Conclusion. Nah, berarti kita harus menyimpulkan sendiri. Baca ya, were humans connected with their extinction? Apakah manusia memiliki hubungan dengan kepunuhannya mereka? Mungkin aja. Tapi, pada saat itu, walaupun mereka adalah cunning hunters, manusia itu masih scatter mereka. Masih banyak yang mencar. Dan tidak banyak. Itu sangat sulit sih dilihat bagaimana mereka memiliki koneksi terhadap hilangnya mammoth. Dari yang saya baca, berarti nomor 8 yang paling cocok, kesimpulannya yang mana? Apakah manusia itu memburu mereka sampai mereka punah?
Enggak ya? Nah, coba pakai eliminasi. Bravo, freezing temperature. Oke. Emang ada ice age kok. Tapi di sini jelasin glasiernya itu kenapa, tapi nggak dijelasin tentang temperatur di sini ya. Charlie, the cause of their extinction is not definitely known. Ya, tidak ditahu secara umum. Jadi masih diduga-duga Charlie ya. Competition nggak dibahas. Oke, Canning. 25. Walaupun mereka itu adalah hunters yang cunning, artinya cerdas, alfa. Oke, tadi udah saya bacakan ya. Yang nggak benar nih, yang salah. Apakah mereka sedikit jumlahnya? Apakah manusia sedikit? Ya, mereka sedikit. Di sini ya. Not very numerous. Nggak banyak-banyak banget manusia, masih sedikit. Mereka tahu cara menggunakan bows and arrows. Betul nggak? Busur panah mereka tahu? Oke, betul. Ada di paragraf pertama ya. Dijelasin mereka udah bisa pakai busur panah. Terus di bawah juga di dunia lama mereka di tulangnya ditemukan busur panah dan lain sebagainya. Oke, Charlie. They were concentrate in a small area. Mereka pada daerah yang kecil. Siapa yang bilang? Ini aja mereka pindah dari Siberia ke Alaska. Terus pas di sini di paragraf ketiga dijelasin bahwa mereka ini menyebar widely. Secara luas mereka menyebar. Yang salah ini ya, not true. Biasanya kalau kata not true atau false biasanya dia di caps lock. Jadi memudahkan teman-teman. Hati-hati ya, note-nya jangan sampai nggak kebaca. Mereka orang-orang yang memiliki skill, ya betul. Bisa menggunakan alat-alat, terus juga menggunakan anjing ya untuk memburu. Yang paling detail nih, yang mana? Mastodon, mammoth, Indian elephant, African elephants. Dari tadi kita ngebahas tentang mammoth ya. Dari paragraf 2 sampai terakhir. Nah, kalau udah tahu sampai nomor 10, sampai nomor 11, sorry. Kita balik ke nomor 1. Nomor terakhir hari ini. Kira-kira yang mana nih kesimpulannya? Sorry, kesimpulan. Main idea-nya dari paragraf ini apa? Oke. Ini dari ada yang C, ada yang D. Ya. C, B, D. 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 Oke. Coba kita pakai eliminasi. Yang pasti salah ya. Charlie ya. Dia fokus ke prehistory of humans. Sementara di bawah-bawah kan bahas mamusnya. Teknik untuk memburu mamus.
Nggak diajarin kita tekniknya, cuman dikasih tahu alatnya apa aja. Migration from Siberia to Alaska. Kalau yang alpha ini tuh misalnya perjalanan dari Siberia ke Alaska memakan waktu titik-titik. Mereka berapa orang dalam rombongannya, berangkat kapan, nyampe kapan, berarti dari awal sampai akhir proses. Nah, itu kan nggak sedetail itu ya. Yang paling cocok adalah relationship-nya antara manusia, humans, dan mammoth ini di New World. Kan manusia dari Siberia ini ke Alaska. Nah, di Alaska mereka ketemu 3 jenis mammoth di tempat yang berbeda. Terus dijelasin juga manusia memburunya. Di paragraf terakhir dipertanyakan, apakah manusia memiliki hubungan dengan kepunahannya mereka? Nah, berarti ini adalah hubungan di antara dua makhluk hidup ini, manusia dan mammoth. Ada pertanyaan? Kak, jadi lebih baik dibaca aja dulu semuanya gitu ya, Kak ya? Baru mengerjakan. Tergantung. Kalau misalnya teman-teman tipikalnya yang suka membaca, terus kayak udah dapat main idenya pas membaca, bisa ya. Tapi kalau saya sendiri, soal dulu. Soal cari di passage, setengah misalnya udah berapa kalimat, dapat jawabannya, balik lagi ke soal, passage lagi. Itu lebih cepat menurut saya. Oke. Kayaknya saya kembaliin ke ini aja ya, tadi moderatornya Agnes ya? Ya enggak? Atau saya salah? Iya, Kak. Oke. Terima kasih. Oke, dengan begitu selesai sudah acara latihan TOEFL kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Enta atas latihan dan materinya pada malam ini yang sangat bermanfaat dan seru dan jelas. Terakhir, semoga teman-teman yang akan ikut beasiswa besok tesnya lancar. Jangan lupa istirahat, jangan tegang, jangan stres. Kami doakan yang terbaik, sukses terus untuk Kak Enta dan teman-teman. Selamat malam semuanya. Dengan ini acara saya tutup. Selamat malam, terima kasih, dan boleh live. Terima kasih sekali lagi Kak Enta. Sama-sama. Good luck teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.